Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, reaksi yang sering muncul adalah sebuah pertanyaan. Mengapa saya menderita? Bahkan juga di kalangan orang percaya, mereka berkata, jika Tuhan benar-benar mengasihi saya, mengapa hal-hal buruk ini selalu terjadi pada saya? Selama ribuan tahun orang-orang terpelajar telah bergumul dengan pertanyaan yang sama, dan mereka tetap belum menemukan jawabnya. Memang tidak mudah menemukan jawabannya. Bahkan juga bagi orang percaya, kalau kita berpendapat Tuhan akan memberkati kita setelah kita menjadi orang percaya dan mengambil semua penderitaan kita, termasuk kesusahan dan kekacauan. Bukankah ini seperti menyuap orang agar tertarik untuk menjadi seorang Kristen? Itu bukan cara Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan kita datang kepadanya karena rasa sayang kita kepadanya, dan karena kita menyadari bahwa kita membutuhkannya, sebab hanya Dialah yang dapat memenuhi perasaan hampa yang dirasakan oleh manusia. Pada waktu kita pergi ke hadapan Tuhan untuk meminta bantuan dalam kesusahan maupun bersyukur dalam kemenangan, maka kita akan menjadi saksi bagi orang yang berada di sekeliling kehidupan kita. Kesaksian ini tidak akan selalu serta-merta membuat mereka berpaling kepada Tuhan. Mereka dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang kita miliki namun tidak mereka miliki. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kehidupan saudara kalut, kacau, dan saudara tidak tahu apa langkah selanjutnya, mari datang kepada Tuhan untuk meminta bantuannya. Maka Dia akan menjawab doa saudara, membebaskan saudara, dan memberikan saudara ketenangan yang pada akhirnya akan membuat saudara mampu untuk bersyukur dan dapat melewati penderitaan. Jedah waktu di antara penderitaan dan bersyukur adalah suatu momen yang sangat krusial, di mana setan benar-benar menggunakannya dengan baik untuk menyerang pikiran kita. Setan akan mulai dengan berkata, jika Tuhan benar-benar mengasihimu, semestinya kamu tidak akan mengalami masalah seperti ini. Dengan halus setan kembali melanjutkan dengan berkata bahwa melayani Tuhan adalah suatu hal yang sia-sia. Padahal kebenarannya adalah, pada kenyataannya, semua orang akan tetap memiliki masalah, baik sebagai orang percaya
atau tidak percaya. Tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai jaminan kemenangan. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita bisa memiliki rasa damai biarpun berada di tengah badai sekalipun. Kita bisa menikmati kehidupan pada waktu kita mengalami kesulitan, karena kita benar-benar yakin bahwa Tuhan bekerja untuk membebaskan kita. Di sisi lain, setan kembali melawan dengan berbisik, "Semua ini tidak akan menjadi lebih baik. Engkau melayani Tuhan dengan percuma. Inilah yang terjadi jika engkau benar-benar membutuhkan pertolongan dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak peduli kepadamu. Jika Dia benar-benar peduli, mengapa Dia membiarkanmu menderita?" Inilah salah satu bentuk hasutan atau provokator dari si jahat. Ketika setan sedang memprovokasi pikiran kita, itulah waktu di mana kita harus tetap teguh. Kita bisa mengambil contoh kekuatan dari kehidupan Ayub. Tidak banyak orang yang mengalami penderitaan seperti dirinya. Ia kehilangan anak-anaknya, semua harta benda dan kesehatannya. Teman-temannya menuduh Ayub sebagai seorang yang munafik dan penipu. Setan memakai teman-teman Ayub menjadi alatnya. Sebagai orang yang saleh, Ayub tidak mendengarkan semua itu. Ia berkata, "Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja, akan kubela kelakuanku di hadapannya." Ayub tidak membiarkan setan menyerang pikirannya dan menjadikan dirinya ragu atas Tuhan. Ayub memang tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Namun suatu hal yang dia tahu pasti adalah Allah besertanya, dan dia tidak pernah bimbang akan kasih dan kehadirannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, penderitaan atau masalah apapun yang sedang saudara alami saat ini, percayalah bahwa hal itu tidak akan berlangsung selamanya. Kuatkan dan teguhkan hati saudara, karena Tuhan sedang membuat saudara menjadi sempurna. Ia akan menegakkan, menguatkan, serta mengokohkan saudara, sebab Ia adalah Allah yang baik, yang sudah memanggil saudara untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan-Mu melalui renungan harian ini, yang telah menyadarkan dan mengingatkan kami tentang pemikiran dan pemahaman yang salah tentang penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Ampunilah kami kalau motivasi kami sebagai orang percaya selama ini salah, karena kami selalu menginginkan hidup yang tanpa masalah. Kami mengerti bahwa selama masih ada nafas dalam kehidupan kami, masalah tetap ada. Jujur kami akui bahwa kami tidak ingin menderita dan tidak suka bila masalah datang dalam kehidupan kami. Padahal sesungguhnya di balik setiap masalah dan bahkan penderitaan yang terjadi, Engkau sedang menewasakan kami, supaya orang dapat melihat bagaimana nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya tingkah laku kami benar dan tetap percaya bahwa Engkau selalu mempunyai rencana yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.